Halo Bang, Halo Bang, perkenalkan Bang, nama saya Farhan Bang. perkenalkan nama saya Andre Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sih minta waktu sebentar Bang ya. Boleh Bang? Saya mau wawancara ya Bang. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Abang. Tentang apa tuh Bang? Tentang hukum di Indonesia Bang. Hukum di Indonesia boleh Bang. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut pendapat Abang gimana pembuatan hukum di Indonesia itu? Pembuatan hukum di Indonesia itu saya nggak tahu persis ya Bang, karena kan saya orang awam juga. Yang saya tahu pembuatan hukum di Indonesia ini kurang transparan Bang. Contohnya kayak RUU KUHP kemarin itu Bang. Ya, tentang pelecehan seksual itu Nah, ya Bang tentang ya. pelecehan seksual itu kan kita orang awam nggak tahu kan Bang, Iya. dibuatnya sama orang itu, jadinya kita blunder. Blunder. Jadinya kita demo gitu kan. Iya. Karena kita nggak tahu. Oh ya, Gitu, Bang. emang sempat ada beritanya kita tuh nggak dikasih draft finalnya Bang. Iya betul itu Bang. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut pendapat Abang, aparat penegak hukum di Indonesia itu gimana? Aparat penegak hukum di Indonesia itu menurut saya ya Bang, dan berita-berita itu dia lancip ke bawah, tumpul ke atas Bang. Oh, berarti ada salah satu hukum di Indonesia itu yang menguntungkan yang punya kekuasaan Bang ya? Iya, penguasaan, punya harta yang melimpah Bang. Tapi kalau untuk orang-orang kecil gitu Bang, dia dipersulit Bang. Contohnya apa tuh Bang? Contohnya yang nenek mencuri singkong itu Bang. Oh, nenek mencuri singkong. Ada kan Bang? Ya, betul. Betul. Saya itu baca berita itu Bang. Mantap. Thank you. Semoga pendapat Abang diterima Bang ya. Oke Bang, terima kasih. Terima kasih Bang. Perkenalan Bang, nama saya Farhan. Ya, Dengan Abang siapa Bang? Gibran. Gibran ya Bang ya. Abang pasti tahu lah ya hukum. Hukum. Yang ngerti lah ya sedikit-sedikit. Boleh lah. Boleh lah ya. Jadi saya ada pertanyaan sedikit nih Bang. Menurut Abang, pembuatan hukum itu gimana Bang di Indonesia? Pembuatan hukum di Indonesia ya. Secara detail sih nggak tahu sih ya bang ya. Paling yang segaris besarnya paling kayak kurang bagus sih hukum Indonesia. Masih banyak yang rancu bang. Masih banyak yang rancu. Iya betul. Banyak yang nggak adil dalam hukum itu bang. Oh, berarti yang rancu ini banyak yang pengertiannya hampir sama Bang ya, penafsirannya. Ya kurang lebih sama. Selanjutnya itu ada, oke Bang, pertanyaan selanjutnya itu, menurut pendapat Abang, aparat penegak hukum di Indonesia itu gimana Bang? Aparat penegak hukum di Indonesia itu menurut saya masih banyak yang kurang ya bang ya. Abang kan bisa lihat sendiri tuh yang sekarang tuh yang kasusnya ya itu yang lagi viral sekarang bang. Oke, Bang. Nah itu kita nggak perlu sebut lah ya. Boleh. Nah, semua orang tahu gitu. Oke Bang. Dari situ kita bisa lihat bang nilai banyak yang enggak semuanya tapi beberapa oknumnya itu bang gitu. Oke. Ada yang nakal dan tidak gitu. Berarti hukum di Indonesia itu masih belum transparan Bang? Iya betul. Tidak transparan dan masih banyak yang ditutupi gitu. Oke Bang, terima kasih Bang ya atas waktunya Bang. Ya. Sama-sama bang. Super deal 2 mil ya. Ya, halo Bang, selamat malam Bang. Perkenalkan Bang, nama saya Farhan. Nama sebagai saya Anggi mahasiswa. Arlen Putra. Ya, Anggi Arlen ya Bang. Iya bang. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Saya ingin mewawancarai Abang untuk tugas saya tentang filsafat hukum. Jadi saya ingin mewawancarai Abang sedikit saja. Saya ingin meminta waktu Abang sedikit. Pasti Abang udah gak asing lah ya tentang hukum. Ya untuk saat-saat ini tidak asing lah. Oke Bang, saya ada beberapa pertanyaan untuk Abang. Yang pertama itu, bagaimana menurut pendapat Anda tentang pembuatan hukum yang ada di Indonesia? Pembuatan hukum di Indonesia kurang menurut saya. Kurangnya itu gimana Bang? Ya kurang terang-terangan dan ambil kebijakan sendiri. Oke, berarti seperti contoh itu kasus undang-undang tentang kekerasan seksual ya Bang ya? Ya betul. Karena memang mahasiswa banyak sekali yang demo tentang Betul. undang-undang kekerasan seksual. Oke Bang, selanjutnya itu ada bagaimana menurut pendapat Anda tentang aparat penegak hukum yang ada di Indonesia? Tentang penegak hukum di Indonesia. Ya gimana ya? Kayak kurang sesuai dengan kulit lah. Maksudnya kalau misalnya orangnya berkulit putih atau berpangkat lah ya, berpangkat itu
kayak dipandang lebih tinggi lah. Maksudnya gimana ya enaknya dibilang. Berarti ada keistimewaan ya bang ya? Iya, ada keistimewaannya. Oke, menurut abang ini mungkin maksudnya tuh hukum ini tidak terlalu transparan juga, Tidak terlalu terus transparan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum ya bang ya? betul. Sebenarnya kan kaidah hukum itu tentang keadilan. Selanjutnya itu bang, menurut pendapat anda, apakah sebagian dari hukum yang dibuat itu hanya menguntungkan beberapa kalangan saja? Kalau boleh dikasih contoh, yaitu apa dan dijelaskan bang ya? Keuntungan sebagai kalangan ya. Menguntungkan sebagian kalangan. Setuju nggak abang dengan pendapat itu? Tidak setuju sih. Karena kalangan-kalangan yang di atas saja mungkin untuk berarti- menguntungkan. Ya. Dan Berarti kalangan bawahan ya kita banyak lah ambil contoh. Kalau kalangan bawahan satset cepat kali bang. cepat kali ya. Langsung pidana aja. Iya. Ada, saya pernah baca bang di artikel itu ada sebuah kasus tentang pencurian kayu yang terjadi oleh pelakunya itu nenek-nenek. Oh ya, Abang pernah dengar pasti pernah kan? dengar. Itu kan nenek-nenek udah lansia, udah umur 80 tahun lebih. Dia diadili oleh pengadilan negeri, dihukum sebagai hukuman pencurian bang. Itu berarti maksud abang ke situ ya? Iya betul. Oke bang, terima kasih bang atas waktunya bang. Oke, sama-sama bang. Halo bang, perkenalkan bang, nama saya Farhan. Dengan abang siapa namanya bang? Yuda bang. Yuda ya bang. Saya ingin meminta waktunya sebentar bang. Saya akan mewawancarai abang untuk tugas bersama hukum saya, di mana ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dan tugas. Pertanyaan pertama itu, menurut pendapat anda pembuatan hukum di Indonesia itu gimana? Kalau sistemnya sih sudah baik ya, namun pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan. Peraturannya sebenarnya sudah ada, tapi kurangnya ditegakkan hukum itu. Oh jadi untuk pembuatannya sendiri itu sudah bagus bang ya? Ya, Pertanyaan selanjutnya tuh menurut pendapat abang tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia itu gimana? penegak hukum di Indonesia nih kadang masih pandang bulu ya terhadap para pelanggar hukum. Kadang ya masyarakat pikir dengan asalkan punya uang atau punya koneksi tertentu maka bisa terhindar dari hukum tersebut. Sepertinya kayak di lalu lintas. Oh berarti tentang lalu lintas ya bang ya? Iya. Lalu lintas itu memang banyak sih bang yang para satlantas itu masih memandang bulu. Jadi misalkan kita ketangkep karena adanya razia, sedangkan kita tidak ada yang tidak dibawa, kelengkapan kita sudah lengkap tetapi tetap aja dirazia seperti itu bang ya? Ya, Oke bang, pertanyaan selanjutnya itu menurut pendapat abang, apakah hukum itu dibuat untuk menguntungkan sebagian kalangan masyarakat atau tidak? itu menguntungkan sebagian kalangan masyarakat ya dengan menggunakan kekuasaannya. Contohnya seperti kasus yang baru ini, dengan kekuasaannya tuh jadi penegak hukum kurangnya transparan ya dengan kaidah hukum. Oh berarti kasus yang terjadi saat ini itu karena si tersangka itu memiliki kekuasaan sehingga bisa memanipulasi hukum atau hukum yang dibuat itu tidak dilaksanakan ya bang. Kan kaidah hukum itu transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Berarti Iya. menurut abang untuk penegakan hukum yang sekarang tuh kurang ya bang ya? Ya masih suka ditutupi dengan kekuasaannya. Baik bang, terima kasih bang ya udah menyita waktunya sebentar. Ya, sama-sama bang. Halo bang, perkenalkan bang, nama saya Farhan bang, sebagai mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Dengan abang siapa namanya? Aldi Admiral. Aldi Admiral lah. Izin minta waktunya bang buat tugas saya tentang filsafat hukum. Saya ada beberapa pertanyaan untuk abang. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat anda tentang pembuatan hukum yang ada di Indonesia? Pembuatan hukum Indonesia ada yang tertulis maupun tidak tertulis.
Namun untuk saat ini hukum Indonesia masih belum stabil atau transparan. Menurut pendapat saya, sebagian masyarakat lebih menyukai hukum adat dibandingkan hukum perundang-undangan. Oke bang, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pendapat Anda tentang penegakan hukum di Indonesia? Penegak hukum bertujuan menciptakan ketertiban atau keadilan. Namun sangat disayangkan hukum di Indonesia untuk mendapat keadilan hanya berlaku untuk orang kalangan di atas atau yang berduit. Sedangkan orang kalangan bawah hanya bisa diadilin. Oh jadi kalau untuk kalangan bawah bang itu hukum itu secara tegas mengatur ya bang, dibanding Iya. dengan orang kalangan di atas ya bang, seperti yang berduit atau yang memiliki kekuasaan ya bang. Benar sekali. Pertanyaan terakhir bang, menurut pendapat Anda, apakah sebagian dari hukum yang dibuat itu hanya untuk menguntungkan sebagian kalangan masyarakat saja? Contoh kasusnya Joko Chandra, karena telah merugikan negara, tetapi hanya dihukum 3 tahun 6 bulan. Menurut pendapat saya, orang yang merugikan negara dihukum lebih dari hukuman yang diterimanya saat ini. Oh gitu, berarti untuk contoh kasus Joko Chandra ini, menurut abang itu pihak pengadilan tuh nggak sesuai ya, harusnya bisa dihukum yang lebih lama ya. Iya. Karena memang kasus Joko Chandra ini memang udah lama dan banyak sekali orang yang merasa dikhianatin sama aparat penegak hukum, karena memang vonis yang dikasih oleh negara itu vonisnya nggak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Oke bang, terima kasih bang atas waktunya bang. Iya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan beberapa pendapat orang yang telah saya wawancarai tentang filsafat hukum, di mana saya akan menyambungkan dengan teori-teori hukum yang ada di filsafat hukum. Yang pertama itu teori pembangunan. Saya menyimpulkan dari berbagai pendapat itu bahwa mereka tidak sepakat sama apa pengertian dari teori hukum pembangunan tersebut, di mana teori hukum pembangunan tersebut adalah teori hukum yang eksis di masyarakat Indonesia sesuai dengan kultur Indonesia, dan teori ini adalah teori pertama orang Indonesia. Nah, dalam teori ini harusnya hukum di Indonesia itu harus sesuai dengan apa yang dimaksud dengan teori hukum pembangunan tersebut. Dia harus sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia itu lebih suka terhadap hukum yang secara terang-terangan dibuka tanpa adanya suatu paksaan. Jadi menurut berbagai pendapat yang telah saya wawancarai, bagi mereka hukum di Indonesia itu sangat belum transparan. Baik, yang kedua itu adalah teori hukum progresif. Nah, progresif itu berasal dari kata asing yaitu progres, di mana progres itu artinya maju, dan teori hukum progresif adalah teori hukum yang bersifat maju. Menurut pengertian dari Sajipto Raharjo, hukum progresif itu adalah serangkaian tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum, termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu, agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia atau rakyatnya. Jadi menurut saya para pembuat undang-undang tersebut belum bisa atau belum dapat mensejahterakan rakyatnya sendiri, di mana saya menyimpulkan dari berbagai pendapat narasumber yang telah saya wawancarai, hukum di Indonesia itu masih banyak yang tumpul ke atas tajam ke bawah, yang artinya hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan atau materi yang berlebih, sehingga bisa membuat hukum itu mensejahterakan beberapa kalangan saja yang mempunyai kekuasaan dan materi yang berlimpah. Baik, teori yang ketiga adalah teori hukum integratif, di mana pengertian dari teori hukum integratif adalah rekayasa hukum, masyarakat,
dan penegak hukum dilakukan haruslah berlandaskan norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber dari ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Nah, dari pengertian teori hukum integratif, ada sebagian peraturan perundang-undangan itu tidak memenuhi syarat yang ada di teori hukum integratif, di mana dibuat tidak berdasarkan norma dan tidak sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia, di mana Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia. Jadi menurut saya terdapat penyimpangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang tersebut. Salah satunya mungkin ada kasus yaitu perundang-undangan tentang pelecehan seksual, yang dimana korban itu merasa dirugikan karena adanya undang-undang tersebut. Sekian.